Jadi gini teman-teman, ada pertanyaan menarik dari follower Instagram saya dan subscriber YouTube saya. Jadi intinya tuh yang ditanyakan adalah, ini Mas Arya ini udah punya channel dari 2016, punya Instagram dari 2012, tapi kenapa kok masih bisa kalah sama konten kreator lain yang baru setahun sudah ratusan ribu subscriber, sudah ratusan ribu follower Instagramnya. Sebenarnya ini ingin saya sampaikan Februari Januari 2022 kemarin. Teman saya baru sempat bikin videonya sekarang. Gini teman-teman, ada kuncinya. Jadi sejauh ini saya bikin konten, bikin vlog, review, terus posting Instagram, sehingga sekarang saya menjadi brand ambassador Joby dan Sinko. Tapi tetap kok follower saya nggak nambah drastis, fantastis. Kenapa subscriber saya juga nggak nambah drastis, fantastis? Kuncinya itu ini. Yang pertama, ya, kalau kalian mau YouTube kalian ataupun Instagram atau sosmed kalian melejit, cuek gitu ya. Yang pertama yang bisa dilakukan adalah expose. Jadi kalian expose, kalian bisa coba expose keluarga. Nah, karena kenapa? Karena yang namanya penonton itu selalu ingin tahu kan, penasaran. Keluarganya seperti apa, anaknya seperti apa, istrinya seperti apa, suaminya seperti apa. Nah, ini pengalaman dari saya memperhatikan beberapa kawan saya yang stuck. Seperti saya kan, enggak, ya saya nggak stuck dong. Tapi tumbuhnya pelan gitu ya. Tapi ini teman saya stuck bener. Jadi followernya nambah, kok nggak nambah-nambah. Subscribernya juga nggak nambah-nambah. Akhirnya dia putuskan untuk memasukkan semua kehidupan pribadinya. Dia shoot istrinya, dia shoot anaknya, dia shoot rumahnya. Oh, rumah saya seperti ini. Itu. Dia shoot kesehariannya dia lagi pergi berbelanja dengan istrinya. Padahal tadinya dia itu adalah influencer, tapi dia tuh reviewer gadget sebetulnya. Tapi stuck nggak nama-nama. Kemudian dia coba masukin keluarganya di frame, di vlognya dia expose semuanya yang dia miliki, privasinya dia expose semua. Sehingga dalam jangka waktu 2 bulan, dalam 2 bulan tuh melejit. Instagramnya dia tiba-tiba banyak followernya, banyak YouTube-nya banyak view-nya, kemudian cepatlah pokoknya melejitnya. Nah, kira-kira kalau kalian berani melakukan hal itu, nggak apa-apa, silakan. Kalau saya tidak berani mengekspos isi rumah saya tidak berani mengekspos istri dan anak saya nggak berani, karena itu privacy dari saya. Bahkan kawan saya ini malah ada satu lagi nih, lebih parah lagi. Jadi istrinya disuruh pakai bikini, suruh pakai baju berenang, terus dia shoot, terus ke dia lagi, terus ke istrinya lagi. Ya, mata netizen itu pasti jelalatan ya kan. Kan itu yang dicari oleh penonton. Ya itu jurus ampuh bagi dia, bagi sebagian orang, beberapa orang, mengekspos kehidupan pribadinya, mengekspos sesuatu ditambah bumbu-bumbu lain yang kira-kira mengundang pandangan netizen, perhatian netizen. Tapi saya nggak bisa, jadi ya saya tidak melakukan hal itu. Dan juga bisa juga, itu yang pertama ya, mengekspos privacy. Itu akan menaikkan jumlah follower, menaikkan jumlah subscriber, menaikkan popularitas kalian. Tapi dengan syarat itu tadi, expose privacy kalian. Terus yang kedua apa? Yang kedua, buatlah konten yang kontroversi, buatlah konten yang mengundang kontroversi. Kalau kalian tanya, apa sih konten yang mengundang kontroversi itu, Mas? Nah, apakah itu anti mainstream? Jangan berkesimpulan dulu, beda ya. Konten yang mengundang kontroversi dengan konten yang mainstream itu beda. Mainstream atau anti mainstream, tahu nggak artinya apa itu? Mainstream itu artinya sesuatu yang sah, yang legal, yang sebagaimana semestinya. Kalau yang anti mainstream adalah sesuatu yang tidak sebagaimana semestinya, yang tidak pada pakemnya, yang tidak berizin, yang tidak semestinya, yang tidak selayaknya, yang tidak. Tindakan yang anti mainstream inilah yang akan menjadi sebuah kontroversi. Tapi sebuah kontroversi itu tidak melulu
hanya bisa dibuat dari konten yang anti mainstream. Dari konten yang mainstream pun bisa kita membuat sesuatu yang kontroversi. Misalnya nih, saya ini kan reviewer drone. Selain reviewer drone, saya juga sering mensosialisasikan regulasi. Dan tiba-tiba saya bikin konten, saya menerbangkan drone di bandara, dekat bandara, dengan drone yang Parrot Anafi misalnya ya. Parrot Anafi saya kan nggak ada no drone zone-nya, tidak ada NDZ-nya. Jadi bisa aja saya terbangin di mana aja. Baru saya terbangin. Wah, heboh. Saya ditangkap oleh POMAU, jadi polisi militernya Angkatan Udara. Kemudian saya diberitakan di media massa bahwa seorang YouTuber ditangkap karena menerbangkan drone. Siapa YouTubernya? Ternyata adalah seorang yang selalu mensosialisasikan regulasi, yang selalu mereview drone. Itu kan bukan sesuatu yang anti mainstream, tapi itu menjadi kontroversi, menjadi kegaduhan. Nah, dengan bermodalkan kontroversi, kegaduhan, segala macam, itu akan menarik perhatian netizen, di mana yang namanya penonton itu antara memuji dan menghujat. Itu lebih tinggi menghujat daripada memuji, karena menghujat itu sangat mudah, memuji itu sangat berat. Tapi semuanya kembali lagi pada konsistensi. Ingat ya teman-teman, kalian mau bikin kontroversi seperti apa, kalian mau mengekspos privasi kalian seperti apa, tapi kalau tidak ada konsistensi, tidak ada kerja keras, nggak bisa mengekspos privasi. Kalau kalian konsisten, itu baru akan ada hasilnya. Kalau tidak konsisten percuma. Contoh nih ya, sebuah channelnya sangat sederhana, dan saya subscribe channel ini sudah lama banget. Ini sangat, apa sih gitu ya. Kan ada yang bilang juga, kamu tuh bukan siapa-siapa. Kalau mau ngevlog siapa yang mau nonton? Kamu bukan siapa-siapa. Kamu mau mengekspos keluargamu, ngevlog, nggak akan ada yang nonton. Nah, itu salah. Ini saya buktiin di salah satu channel yang saya subscribe sejak 2014 nggak salah. Sekarang 2022, bulan April. Oh ya, yang berpuasa saya ucapkan selamat berpuasa ya. Ini videonya saya tunjukin ke kalian. Jadi dia ini udah lama banget nih teman-teman. Lihat ya, kayaknya sih orang Jerman gitu, cuman saya nggak tahu. Cuma kalau coba aja lihat videonya apa sih gitu kan, videonya itu apa sih, nggak jelas. Kan videonya apa coba, cuman gini-gini aja. Gitu. Jadi kesehariannya dia upload, dan dia bukan siapa-siapa dulu bukan siapa-siapa. Sekarang channelnya berkembang ya, memang pelan berkembangnya karena memang dia bukan siapa-siapa, tapi konsistensinya dia menghasilkan. Jadi setiap videonya itu pasti view-nya di atas 1000 nih channelnya, tapi sudah 2 bulan nggak upload ya. Dan beberapa videonya yang lama-lama sudah banyak yang dihapus juga sih, banyak yang dihapus, entah kenapa. Cuman ini adalah contoh konsistensi buat kalian ya, yang saya katakan tadi. Jadi bukan siapa-siapa, oke, nggak apa-apa, tapi dia mengekspos keluarga, dia mengekspos anaknya, dia nggak peduli dengan censorship, yang artinya kalau di Indonesia itu kan biasanya kalau pakai baju renang apa kan di blur gitu ya, di blur gitu. Enggak, dia nggak pakai blur seperti itu. Dan sekarang dia sudah dapat endorse banyak endorse, ada TV, ada endorse, dia review. Nah, jadi bermula dari sesuatu yang bukan siapa-siapa tapi konsisten, tapi mengekspos keluarga. Akhirnya kembali, nah itu tadi, mengekspos privacy, expose privacy. Kalau kalian mau cepet itu expose privacy kalian, saya nggak bisa. Saya pengen punya privacy, soalnya susah. Saya mau kayak teman-teman yang dengan enaknya nyuruh istrinya di sebelahnya nge-review bareng berdua, dengan enaknya nyuruh istrinya, berenang dong kamu pakai baju yang agak seksi, nanti masukin vlogku biar banyak yang nonton. Bisa gitu ya mereka, kok saya nggak bisa. Gimana ya maksudnya. Tapi kalau kalian mau dan mau menanggung resikonya juga ya terserah, nggak apa-apa. Misalnya saya mengekspos nih ya kendaraan saya punya kendaraan yang tidak pernah saya ekspos kepada kalian, tiba-tiba saya ekspos, saya punya misal gitu ya,
saya punya Ferrari, saya punya Mercedes, saya punya Rolls Royce, itu saya expose ke kalian, itu akan langsung melejit saja. Tapi saya nggak bisa. Tapi kalian yang mau dan ingin, yang sanggup nanggung resikonya itu ya saya nggak tahu, saya bukan peramal. Resikonya apa ya, nanti setelah diupload itu baru akan muncul resiko. Setelah ada aksi baru ada reaksi. Ingat, selalu ada resiko di situ. Saya yang tidak mau membuka privasi saya juga, saya harus menanggung resikonya bahwa channel saya dan sosmed saya tidak bisa berkembang dengan cepat. Anda yang ingin mengekspos keluarga Anda, mengekspos semua privasi, rahasia-rahasia Anda, akan berkembang dengan cepat, tapi dengan resiko yang ada juga yang dengan cara bohong-bohongan. Ya, misalnya nyewa mobil sport gitu selama sebulan, nyewa apa yang mewah gitu ya. Sekarang kan netizen atau penonton Indonesia itu kan suka sesuatu yang mewah, nonton sesuatu yang mewah yang menjadikan mereka hiburan dan mimpi. Nah, kalau kalian bisa memenuhi hiburan dan mimpinya para penonton, maka kalian akan cepat. Itu sih. Dan satu lagi, terakhir, bicara masalah expose itu tadi bisa mengarah ke eksploitasi. Ya, artinya gini, mengeksploitasi binatang piaraan kalian. Misalkan kalian punya piaraan kucing yang lucu, punya piaraan anjing yang lucu, punya piaraan binatang yang langka, kalian eksploitasi untuk keperluan kalian ngonten, itu juga bisa menaikkan cepat. Ya, selama ini saya lihat juga penontonnya binatang-binatang lucu tuh cukup banyak gitu ya. Kan eksploitasi binatang. Kenapa saya katakan eksploitasi? Karena itu binatang itu tidak merasakan langsung apa yang kalian lakukan terhadap dia, tapi Anda yang merasakan langsung. Anda yang mendapatkan uang dari AdSense, Anda yang mendapatkan ketenaran, Anda yang mendapatkan endorse. Sementara kucing atau anjing atau binatang lucu kalian kan enggak. Paling hanya tergantung kalian. Beliin baju aja, beliin tempat tidur yang enak aja, beliin ini aja, beliin ini aja, beliin makanan yang enak aja. Tapi dia tidak bisa beli mobil sendiri, dia tidak bisa punya rumah sendiri seperti Anda yang langsung mendapatkan AdSense. Itulah kenapa saya katakan itu sebuah eksploitasi terhadap binatang. B, itu pilihan dengan resiko. Resikonya apa? Suatu makhluk hidup punya umur. Pada saat umurnya sudah habis, maka kalian akan menjadi bukan siapa-siapa lagi. Karena penonton kalian ataupun subscriber ataupun follower kalian hanya subscribe, menonton, memfollow karena hewan lucu Anda. Anda tidak lucu. Hewannya yang lucu. Ya, itu pilihan aja, terserah. Kalau saya tidak bisa, ya yang jelas saya tidak bisa. Tapi ini adalah cara cepat, tapi saya tidak bisa. Yang pertama, mengekspos privasi, saya nggak bisa. Yang kedua, mengeksploitasi, saya tidak bisa. Yang ketiga, membuat kontroversi, saya juga nggak bisa. Jadi pelan-pelan seperti itu aja. Wajar kan akhirnya sekarang kalian yang bertanya kepada saya, kenapa Mas Arya kok pelan pertumbuhan follower, pelan pertumbuhan subscriber. Dengan cerita saya ini, saya rasa sebuah kewajaran yang bisa Anda terima saat ini ya. Dan sebuah kewajaran juga bagi mereka yang tiba-tiba melejit cuet ya. Kalau kecuali kalau background artis ya beda lagi. Background artis udah dia masuk YouTube udah bawa penggemar dan masa jutaan orang, udah beda. Jangan disamain sama yang kita bukan siapa-siapa. Jadi itu pilihan kalian. Post privacy, eksploitasi sesuatu binatang atau apa, bikin kontroversi, konten yang kontroversi, jamin cepet. Saya nggak bisa.